Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Wiziacan MPM 2011030178 kelas MPID. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Yang bertema Sejarah Peradaban Islam Reformisme Syah Waliullah. Pengertian: gerakan reformisme atau gerakan pembaruan dan adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan reformisme atau pembaruan Islam disebut tajdid. Secara harfiah, tajdidi berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujadid. Pengertian tajdid menurut ulama dikategorikan menjadi dua pengertian. Yang pertama, tajdid dalam bidang akidah dan ibadah muamalah. Dalam bidang ini, tajdid diartikan sebagai pemurnian dengan jalan kemudian dan dengan jalan kembali pada masa baru pasti, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kedua, tasdidi dalam muamalah duniawi. Dalam hal ini, tasdidi diartikan memperbaharui interpretasi atau merumuskan kembali ajaran Islam yang sehingga tidak terkesan ketinggalan zaman. Dalam ungkapan lain, tasdid berarti modernisasi interpretasi baru terhadap ajaran Islam. Gerakan-gerakan pembaruan Islam itu merupakan satu mata rantai panjang dari kebangkitan Islam yang tumbuh dan berkembang sejak awal ke-19 di dunia. Islam sebagai kesadaran baru untuk bangkit dari keterbelakangan dan penjajahan menuju zaman baru dunia muslim yang maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain, khususnya dunia barat. Gerakan-gerakan reformisme antara lain yang pertama Ahmad Syirhindi 1565-1624 Masehi. 2. Syah Waliullah 1703-1762 Masehi. Dan yang ketiga gerakan Wahabi. Ahmad Syirhindi 1565 sampai 1624 Masehi. Ahmad Syirhindi lahir pada tanggal 14 Syawal 971 Hijriah 1164 Masehi di Sirhindi. Ahmad Syirhindi adalah seorang ulama cendekiawan muslim yang reformisme. Beliau termasuk pengikut Sunan Rasulullah yang ketat. Sebagai pribadi yang reformisme, saya membanting lurus maka perjuangannya menegakkan Islam berbenturan keras dengan langkah-langkah reformisme Raja Muko Akbar Agung yang liberal dan yang cenderung merusak ajaran Islam. Beliau mengalirkan pembaruan pemikirannya lewat madrasah-madrasah, pondok-pondok, dan beliau mengirimkan muridnya di berbagai kota untuk perjuangannya yang berat tersebut. Syah Waliullah 1703-1724 Masehi. Syah Waliullah lahir di Pehulut, India pada tanggal 27 Februari 1703. Syekh Waliullah adalah seorang ulama cendekiawan pembaruan yang banyak berkecimpung dalam dunia pendidikan. Kerajaan Mughal setelah Raja Aurangzeb sebagai Raja Mughal terkuat wafat. Pewaris kekuasaannya tidak sekuat Aurangzeb, maka kerajaan melemah dan menghadapi berbagai masalah. Langkah perjuangannya Syah Waliullah dalam menghadapi situasi dan kondisi umat Islam dan kerajaan Islam Mughal. Beliau berjuang lewat tulisan-tulisan dalam bukunya yang mampu membangkitkan kesadaran umat untuk hidup lebih islami dalam berbagai aspek kehidupan, di mana waktu itu kehidupan umat Islam menjauh dari Islam. Kelemahan umat Islam menurut Syah Waliullah terletak pada ketiadaan persatuan di antara umat. Pemecahan masalah yang timbul di kelas umat Islam adalah akibat jumlah aliran
aliran yang melakukan upaya monopoli. Sebab lain yang membuat kemunduran Islam adalah masuknya adat istiadat bukan Islam yang kemudian dianggap bagian dari ajaran Islam. Syah Waliullah tetap dalam misinya pada tanggal 21 Agustus 1762. Gerakan Wahabi. Paham dan gerakan Abdul Wahab di bidang akidah dan syariah antara lain: pertama, wahid adalah pemahaman tentang ketuhanan yang sudah cukup sebagai jalan yang mampu memurnikan akidah Islam yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, tidak ada perkara suatu apapun yang patut dijadikan dalil dalam agama Islam, melainkan firman Allah dan sunnah Rasulullah. Yang ketiga, taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Keempat, pintu istihad terbuka sepanjang masa dan tidak pernah tertutup. Yang kelima, syirik dalam segala bentuk, khurafat dan takayul harus dikikis habis menghendaki sistem pendidikan diubah menjadi sistem yang dinamis dan kreatif. Gerakan Wahabi mengambil namanya dari Muhammad Ibnu Wahab 1703-1791, seorang ulama hukum dan teologi Islam di Mekah dan Madinah. Kecewa dengan penurunan moral dan kurang pedulinya masyarakat, Abdul Wahab mencela larangan kepercayaan dan praktek yang umum sebagai syirik, dan kembali pada paginian Sam Arab pra-Islam. Ia menolak peniruan atau mengikuti secara membabi buta pada ulama masa lalu. Ia memandang hukum-hukum lama dari ulama sebagai sesuatu yang dapat sholat pada waktu itu, sebagai inovasi yang tidak diperintahkan atau menawarah. Abdul Wahab mengajar suatu penyelenggaraan interpretasi Islam yang kembali pada dasar-dasar Islam, Al-Quran dan Sunnah, contohnya Nabi Muhammad. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.